hadirin sekalian, acara kita selanjutnya adalah pengukuhan dan pelantikan formatur. Nanti akan saya panggil satu persatu tadi formatur yang telah dipilih oleh steering komite teknisnya berdiri di depan, Pak. Ya, oke, baik. Tapi sebelum masuk ke acara itu tadi Bapak dari Basnas mau memberikan cenderamata. Diminta kepada ketua panitia untuk menerima dulu apa yang akan diserahkan oleh lembaga Basnas. Teknisnya. Kemarin lah. Nampak bukan juga. Mohon maaf, Pak, agak ketat etong-etongan wakat tua sekitik. Soalnya wakat tua singke, Pak. Kembali diulangi kepada tim formatur 11 orang yang tadi dipilih melalui sidang pleno 1, 2, dan 3 untuk mengambil tempat di depan. Perwakilan kenagarian dari Nagari Sungai Abu, Bapak Fauzi Hirman, kembali ke depan. Di sini, di depan, Pak, berdiri. Eko nak tua-tua saya duduk, Pak. Nah, Ziko Ji di belakang. Awak mudah-mudahan tagak saya. Yang kedua dari Kenagarian Sari Arantigo, Dwi Haryadi Eka Chandra. Silakan. Dari Kenagarian Talang Babungo, Bapak Adri Arnasiani. Dari Kenagarian Salimpe, Bapak Muktia Wahyudi Isra. Dari Sungai Nanam, Bapak Andri Antoni. Recording in progress. Dari Kenagarian Alam Panjang, Bapak Irwan. Dari Nagari Ayah Dingin, Bapak Musnal. Mewakili Jakarta, sebuah kehormatan. Tadi saya ditunjuk Alamin, tapi mohon maaf, saya nggak bisa berdiri di situ, harus di sini, Pak, tetap di depan mikrofon. Dari Jawa Barat, Bapak Zainal. Dari kategori penasehat, Bapak Farul Rozi. Dan yang ke-11, yang paling senior, Bapak Wazir Dal Nasir. Silakan, Pak. Jadi Bapak-bapak hadirin sekalian, salah satu pencapaian dari Musyawarah Nasional Masyarakat Alam Gumanti kita pada hari ini, tanggal 13 November tahun 2021, adalah terbentuknya tim formatur. Jadi bapak-bapak inilah yang nanti akan bekerja, yang nanti akan sebagai perpanjangan tangan menampung aspirasi dari kita semua. Jadi mungkin diberikan kesempatan kepada 1-2 orang, Pak, karena 10 menit. Ada mungkin barangkali yang ingin disampaikan apapun bentuknya, mungkin usulan, mungkin nasihat, mungkin juga masukan, agar tim formatur ini bisa bekerja dengan baik, agar tim formatur ini
bisa sesuai dengan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu dan kita semua inginkan. Jadi saya selaku protokol memberikan kesempatan dua orang saja, masing-masing 5 menit untuk menyampaikan sesuatu kepada tim formatur yang terbentuk ini. Karena sepertinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tim formatur hari ini belum bisa menentukan siapa ketua. Sudah, enggak, maksudnya bukan ketua formatur, udah ketua organisasinya kita kan belum bisa hari ini. Organisasinya belum ada. Jadi tadi hasil rundingan ini betul-betul Minangkabau sekali, berunding sudah langsung ditentukan ketua formatur. Jadi ketua formatur ada Bapak Irwan, untuk sekretaris Bapak Wahyudi Isra dan bendahara Fauzi Wirman. Silakan duduk di depan yang bertiga, sekaligus juga Bapak juga ikutan duduk, Pak. Jangan di yang Pak, mohon izin kita berikan kesempatan mungkin 1-2 menit kepada peserta untuk menyampaikan sesuatu agar tim formatur inilah nanti yang akan bekerja. Silakan Pak, 2 orang masing-masing 5 menit. Boleh panitia dikasihkan mic kepada yang mau menyampaikan. Maju Pak. Nanti yang akan menjawab dari tim formatur boleh kesepakatan bersama saja Pak. Siapa yang akan menjadi juru bicara silakan menjawab. Iya, silakan. Ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjut usulan atau saran gitu ya kan, atau unek-unek yang ada di dalam, izinkan awak selaku yang ketek berterima kasih banyak kepada Nini Mama, udah angku-angku atau yang jalan yang mau gitu ya kan. Jujur, ketika mendapat informasi adanya musyawarah masyarakat alam Gumanti 3 hari 3 malam ada lalu Pak. Sampai anu tu awak dah lama di rantau kan. Jadi solidariti antara awak sama-sama perantau tu masih alun adik ya kan. Jadi harapan awak dengan adanya MAGO ya kan, itu bakalan lebih solid lagi Pak gitu. Jadi sadonya mungkin ada aspirasi mulai daripada yang ketek gitu sampai ke level yang kadang, atau mungkin dari ada sebagian yang bagian usaha daripada bisnis gitu kan, atau di bagian pemerintahan gitu kan, ada usulan yang bakalan diangket gitu, ada aspirasi yang bisa diterima gitu ya. Jadi pada kesempatan itu poin yang terasa gitu ya, dari awak mungkin masih ketek, masih 30-an. Mungkin untuk baik pada panitia, pada bapak-bapak perwakilan yang Allah ditunjuk gitu ya kan. Usulan mungkin nantinya ada aspirasi atau ada program kerja dari tim awak MAGO untuk mengangkat SDM daripada anak nagari atau salingka dari masyarakat alam Gumanti kok. Sebagai contoh, mungkin dari awakku ada beberapa background atau latar belakang, ada bisnis, mungkin ada background pendidikan. Nah, awak saya lihat gitu ya kan, ketika anak nagari, misalnya dalam pendidikan, kami di kampung itu tidak tagak pia untuk merantau itu. Bang itu pernah beberapa bergabung sama beberapa himpunan gitu ya. Tapi merasa ketika lah di rantau itu tidak ada yang magi arahan untuk berperang di perantauan itu. Mungkin dengan adanya MAG kok mungkin ada bisa menjadi wadah gitu ya. Mungkin sebagai dari adik-adik cucu keponakan gitu ya kan. Dia itu lepas bahas makin parah di kampung, ayo nak melangkah kaki ke perantauan, nak mengubah nasib gitu. Nak bertarung di ibu kota untuk bayar, untuk bisa berbisnis atau di dunia kerajo. Mungkin tadi Bapak Sadiko ada yang tahu
dari masyarakat alam Gumanti atau organisasi sebelumnya ko, ada nak wadah dari awak ko yang bisa mengarahan sebelum ada organisasi ko untuk anak kemanakan bertarung atau untuk mendapatkan fasilitas karajo di ibu kota ko. Atau kalau ada, mungkin sebelumnya ada. Mohon dipersingkat. Oh, ya Pak, 5 menit. Ya, mungkin dengan adanya organisasi awak kok harapan gitu ya. Ada yang mewadahi, misalnya kalau lah ada di level kontraktor oil and gas gitu ya. Ada dalam bidang bisnis atau ada dalam bidang karir di pemerintahan gitu. Jadi ada yang mengarahkan. Jadi kan bisa regenerasi Pak. Mungkin dari apa-apa kan pasti bakalan ada pengganti gitu ya. Nah, jadi harapannya itu biar kami nak ketek kok ada bakalan lebih baik juga gitu, kampungnya gitu. Jadi harapannya dengan adanya masyarakat alam Gumanti kok bisa memfasilitasi untuk anak kepanakan dan bisa mendapatkan fasilitas kerja dan bertarung di ibu kota kok. Bapak kecil orang gitu ya. Kalau pemerintah bapak tahu mampu berekspansi dari rumah gitu ya kan. Nah, dengan harapan bisa lah bertarung merubah hidup lebih elok di ibu kota aku daripada di kampung. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar sumbang pikiran untuk panitia dan para masyarakat yang sudah hadir. Saya cuma meminta kepada tim formatur yang sudah terbentuk untuk langsung menyusun pengurus, sehingga hari yang tersisa kita membuat musyawarah ini menjadi satu yang pasti. Entah siapa dari formatur ini ketua, ini pengurus, sehingga langkah berikutnya itu hanya menyusun anggaran dasar, menyusun program yang mungkin 1 bulan ke depan diadakan semacam reuni bersama dari hasil ini. Jadi saya memohon kepada formatur untuk menuntaskan pekerjaannya, menyusun pengurus langsung, karena sudah mewakili daripada unsur-unsur nagari. Ini saran saya, kalau bisa diterima oleh tim formatur. Jadi kita hari ini dengan waktu yang sedikit, tapi telah menghasilkan poin-poin yang cukup untuk kebersamaan kita. Sebab semua formatur ini sudah mewakili unsur-unsur nagari. Oleh sebab itu kami minta kepada tim formatur yang ada untuk menyelesaikan tugas dulu hanya beberapa menit menyusun pengurus. Dengan begitu untuk tugas selanjutnya itu bisa ditunda. Itu saran saya, mudah-mudahan tim formatur bisa menerimanya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita berikan kesempatan untuk yang berada di Zoom meeting. Zoom meeting, silakan 1 orang. Dengan Pak siapa? Itu yang 7 tahun di Pak Taufik Effendi. Ya. Yang angkat tangan, yang resen ada itu yang guys. Tuh. Yes, Neil. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amus ketek senyo supaya Pak Tampu bisa dijiang, Batali bisa diri. Kan ada beberapa keputusan dan aku minta keputusan itu dibuat dalam berita acara, ditandatangani di steering committee, dan apabila perlu ada saksi dari Pak Wakil Bupati. Sehingga secara legalitas itulah hasil keputusan Munas. Yang kedua, menurut Ambo, itu adalah kelahiran organisasi masyarakat alam Gumanti. Jadi bersamaan dengan berita acara itu, judul berita acaranya adalah Deklarasi Masyarakat Alam Gumanti. Yang ketiga, butir-butir berita acara itu lah kirim via chatting di dalam Zoom aplikasi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 orang lagi dari dalam ruangan. Silakan, Bapak.
Ya. Ada tuh yang resign tuh siapa tuh? Nggak jadi. Gratis, salah takar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan ya saran kepada formatur yang telah terbentuk. Kebetulan kami ini juga dari orang di kampung, tinggal di Ranah, ingin nanti agar komunikasi tidak terputus. Artinya setelah ini kalau perlu memang dilahirkan sebuah grup atau apa yang kita bicarakan hari ini jelas. Artinya jangan sampai nanti ada anggapan bahwa hanya selesai dari orang yang dirantau saja. Artinya perlu turunan ke bawah apa keputusan kita ini sehingga jelas nanti apa yang kami sampaikan nanti ketika sudah sampai di kampung halaman. Artinya kita semua apakah yang dirantau maupun yang di kampung punya semangat untuk membangun alam gumanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari Bengkulu. Boleh ya Pak? Iya. Satu dari Bengkulu, silakan lewat aplikasi Zoom. Luar biasa nih. Bapak-bapak ini kalian alami ini kami juga agar kami juga karena memang tidak data jadi kalau itu memang harus kenapa dulu nanya gitu. Karena semua masyarakat judulnya masyarakat kalau ya artinya memang harus seluruh Indonesia kalau mungkin bisa ke kedua negara. Senang-senang sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah gitu. Pak, sampai para banyak Pak awak tadi mau atau Zoom lagi kesempatan? Satu orang lagi? Ya dari Bangka Belitung, tadi. Dari Bangka Belitung, satu orang lagi untuk Zoom, 2 orang lagi untuk yang di dalam ruangan. Oke. Saya terima. Hah? Ibu Nia silakan, tolong videonya diaktifkan Ibu Nia. Ikat. Ada yang lain dari Zoom satu orang? Mungkin ada yang dari kampung atau dari mana? Cukup. Yang dari Zoom kita close. Untuk yang di dalam ruangan 2 orang lagi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Susanto. Tinggal di Kota Pau, negara yang banyak. Saran saya dari saya untuk pengurus yang ditunjuk itu, saya mungkin menyambung dari pembicaraan dari teman saya Novi Hendrik bahwa kami dari kalangan akademisi merasa tidak ada wadah untuk dijadiin tempat kami bernaung. Artinya di sini ketika ada organisasi, kebanyakan organisasi perantau yang notabene adalah berbisnis. Tapi untuk akademisi nggak ada. Pemetaan buat kita nggak ada. Berapa orang yang merantau yang basicnya seorang akademis. Nah kita nggak ada. Harapan kita di sini supaya ada semacam pemetaan. Saya lihat pengurus juga ada pemetaan, ada banyak beragam, akademisi juga ada, perantau juga ada, saya lihat. Harapan yang bagian ada kita ada namanya pemetaan. Berapa orang sih orang akademisi di sini gitu. Nah, ke depan kita bisa jadi tahu teman-teman yang ada di kampung yang ingin merantau, ada orang yang di tempat dia bernaung, tidaknya untuk bertanya, kita di sini mau seperti apa dan seperti apa perjuangan kita di sini. Nah, kita juga pengen tahu dari teman-teman akademisi yang lebih sukses daripada saya pasti dia pikirnya seperti apa. Karena
untuk sukses di akademisi itu link itu perlu. Nah, saya berharap harapan saya di MAG ini ada wadah untuk menampung kami, sehingga adik-adik kami yang dari kampung ketika mau ke sini ada tempatnya. Setidaknya nggak seperti ayam yang induknya, mencari sendiri, cari kerja sendiri gitu. Coba di sini, dan kami juga nggak tahu pemetaan seperti apa di Jakarta. Apakah di Jakarta SDM-nya udah padat sehingga kami harus berperang ke Serang, Tangerang, atau Bekasi. Nah, harapan kita di sini ada tempatnya. Mungkin begitu dari saya untuk mengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu orang lagi karena waktu kita udah setengah 2, nanti akan ditanggapi dan ditutup nanti sampai. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sedikit saja, organisasi ini adalah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan. Mohon maaf nanti mungkin di sini ada bapak anggota dewan. Saya berharap jangan nanti kita ikut bermain politik. Percayalah, kalau organisasi diarahkan bermain politik, umurnya hanya sebentar. Jadi ke depan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman dan sesuku kita tadi, tujuan organisasi kita adalah untuk mengayomi anggota, terutama sekali penyampaian dari Adi Hendra tadi, ponakan-ponakan kita, adik-adik kita sudah banyak yang tamat kuliah, tapi terhenti di di tamat kuliah udah kembali ke ladang, nanam bawang, nanam. Jadi beberapa kalau ada saudaranya yang bekerja di pemerintahan, dibawa. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau bisa organisasi ini nanti bisa kita mengayomi untuk adik-adik kita yang tamat kuliah. Udah banyak yang sarjana, tapi untuk menyalurkan setelah itu tidak ada. Dan kedua, setelah ini kan ada organisasi akan didaftarkan secara resmi. Kebetulan saya di Kementerian Dalam Negeri nanti sama Pak Didu atau siapapun nanti yang ini siap membantu untuk kelancaran administrasi. Kita bersama-sama untuk membesarkan organisasi ini. Sekali lagi saya berharap pengurus yang dibentuk ini dan teman-teman nanti siapapun nanti yang ini berjalan lurus saja. Apalagi sebentar tahun 2024 ada pilpres, ada pilkada, ada pemilihan anggota dewan. Nah, jadi kami mohon juga bantuan nanti bapak-bapak anggota dewan nanti jangan diseret-seret pengurusan kami itu independen. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chandra, satu lagi ya Pak, satu lagi. Terakhir, ya silakan. Udah Chandra. Setelah ini Dazul Chandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, keluarga besar saya, keluarga besar kita semua yang terdiri dalam formatur. Ada sedikit pesan saya untuk kita semua sebetulnya, yaitu di dalam susunan organisasi nanti ada hal yang penting, sangat penting kita adakan di dalam berbagai seksi-seksi organisasi, terutama menyangkut menanggapi tadi program masalah koperasi. Mohon itu dimasukkan ke dalam seksi bidang kajian ekonomi supaya ada fokus pekerjaannya. Yang kedua adalah bidang hukum, bapak-bapak sekalian. Mohon kita juga mempersiapkan tenaga-tenaga pengacara kita yang bisa memberi pelayanan hukum secara gratis. Ini penting. Kenapa? Kita masalah hukum sekarang ini itu sangat penting. Banyak hal yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup, di rantau dan sebagainya, kita nggak bisa hanya dengan otot sekarang ini. Mohon ini dipersiapkan. Kalau ada keluarga besar kita yang memang sarjana hukum, untuk masukkan di dalam divisi seksi kepemudaan, bukan khusus seksi hukum,
tapi di seksi kepemudaan bisa dimasukkan yaitu untuk pembelaan terhadap hukum kepada para anggota dan masyarakat kita. Hal-hal lain itu yang sangat penting itu adalah seksi dari Bundokandong. Mohon perlibatan, sebab kalau saya melihat dari formatur dengan jajarannya, kita belum ada seksi dari ibu-ibu ya. Berarti masuk ke dalam seksi Bundokandong nanti, mohon lebih diefektifkan supaya kita ini butuh mendapat pelayanan makanan. Betul ya Bapak-Ibu ya? Sekarang kalau Bapak-Bapak yang akan menyiapkan kita makan dalam acara-acara rapat kan kasihan. Kita butuh Bundokandong. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Saya mungkin turut menanggapi sebagian kecil karena mumpung ada mic di depan dan saya juga merupakan bagian dari tim yang ada di samping. Ruh dari pendirian organisasi ini saya ikut, walaupun kalau istilahnya Fauzi naik di jalan. Kenapa saya bersedia untuk ikut? Karena saya membaca ada ketulusan, ada semangat di dalam organisasi ini. Semangat untuk membangun kampung dan warna-warnanya itu bias dalam artian kita menjadi sebuah keluarga besar Alam Gumanti yang terdiri dari Kecamatan Lembah Gumanti dulunya dan Kecamatan Iliran Gumanti saat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita ini dan kita kontrol secara bersama-sama, kita susun secara baik, ada hal-hal positif dan terus melebar ini organisasi. Jadi kalau saya kelompokkan sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, yang akan dilakukan nanti, langkah-langkah konkretnya itu akan dibagi menjadi 4. 2 secara teritori, 2 secara bentuk pengabdian. Teritori dalam artian 1 adalah kampung halaman, 2 adalah perantauan. Jadi akan dibuat nanti program-program berbasis sumber daya. Kita semuanya memiliki potensi yang mungkin saat ini belum terbaca, dan apa yang disampaikan oleh Danidu kemarin, kita mengumpulan dulu yang tasera. Karena kalau kita inventarisir nanti, akan muncul sebuah kekuatan di mana kita nanti bisa berkolaborasi dan terkoneksi. Saya beberapa tahun yang lalu, karena pedagang keliling, pernah jualan kopi di Seoul, saya ketemu dengan orang air dingin. Tadi malam saya kontak, saya lewat Facebook karena nomor kontaknya sudah hilang. Saya beritahukan bahwa kita akan ada musyawarah nasional. Beliau berdomisili di Tokyo dan itu bisa menjadi poin-poin di mana kita bisa saling bersinergi. Bukankah sudah diajarkan oleh filosofi masyarakat Minangkabau bahwa tidak ada potensi yang hilang, semuanya bermanfaat di Minangkabau. Yang butuh Pak Abu Hilasuang, yang pakak pala pebadia, yang bingung suruh-suruhan. Nah inilah sinergi inilah. Dan juga nanti kami dari tim formatur akan mencoba mengabarkan secara berkala tahapan-tahapan dari proses pekerjaan yang akan dibuat nantinya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita capai hari ini, karena mungkin nanti kalau soal apakah hari ini bisa akan terbentuk pengurus, ketua, sekretaris yayasan, mungkin nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak yang lebih berkompeten. Saya itu secara teritori, dan yang kedua secara bentuk. Jadi bentuk kita membangun itu bukan hanya soal pembangunan teknis, di mana saat ini kita menganggap bahwa bangunan itu kita anggap berhasil kalau jalannya panjang, jalannya bagus, bangunannya bagus. Tidak, ada satu hal lagi, sumber daya manusia yang merupakan fundamental, itu yang menjadi ruh, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah 13 tahun di Makkah, itu membentuk imannya dulu. Jadi mudah-mudahan kita dengan bersinergi, dengan bersama-sama memanfaatkan segala potensi yang ada, apa yang kita rumuskan hari ini bisa mencapai kepada keinginan yang kita harapkan. Demikian bagian dari apa yang bisa saya sampaikan, karena saya adalah ikut juga di dalam tim formatur. Sebelum ditutup, mungkin bapak-bapak yang di depan tim formatur ada yang mau disampaikan. Maaf, waktunya kita sudah habis. Kita serahkan ke bagian formatur untuk menyampaikan. Setelah ini acara kita selesai karena jam 2 sudah harus ditutup, gitu Pak. Nanti diskusi-diskusi selanjutnya untuk hal-hal yang sifatnya teknis kita bisa lewat Zoom meeting atau lewat daring saja. Terima kasih. Pengukuhan ya Pak? Ya. Ya.
Jadi pengukuhan untuk tim formatur akan dikukuhkan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solo. Teknisnya gimana Pak? Kita berdiri di sini atau? Sini aja lah. Sini aja. Pak, mungkin tadi ada yang sambil menunggu Pak Wakil Bupati, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, Pak Abu Hanifah, mungkin bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa pertanyaan tadi dan aspirasi-aspirasi yang disampaikan, mungkin saya coba bantu untuk menjelaskan begini. Formatur ini bertugas adalah untuk mendefinisikan apa yang kita butuhkan untuk masyarakat Alam Gumanti ini bisa terkelola dengan baik dan bisa menjalankan cita-cita yang telah kita coba canangkan, yaitu masyarakat Alam Gumanti yang terdidik dan sejahtera. Ya, jadi karena fungsi kami adalah untuk melakukan identifikasi, kemudian hasil identifikasi itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk organisasi yang dibutuhkan apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, ada lebih kurang 3-4 badan hukum yang kita butuhkan. Satu, badan hukum ormas. Yang kedua, badan hukum yayasan. Yang ketiga, badan hukum koperasi. Yang keempat adalah badan hukum Baitul Mal atau Rangkiang atau Transpak. Ya kan? Dari keempat komponen ini yang perlu kita rumuskan fungsi dan tugasnya ke depan seperti apa. Ya kan? Jadi kalau kita bicara pengurus, yang ada hari ini adalah pengurus formatur. Untuk itu kita tetapkan ketua ini supaya formatur ini bisa bekerja untuk menjalankan tugasnya. Output dari formatur ini adalah nanti ada organisasi. Nah, baru di situ kita akan tetapkan pengurusnya siapa. Siapa yang ngurus ini, siapa yang ngurus itu, siapa yang ngurus ini, siapa yang ini. Dan kita berharap, kita minta nanti kepada masyarakat Alam Gumanti untuk mengajukan kader-kader yang potensial di sektor mana dia punya potensi, supaya dia bisa mengisi ruang-ruang yang kosong itu, untuk supaya kita bersama-sama menjalankannya dengan baik, ya kan? Kemudian terkait isu-isu tadi ada dari para akademisi ya, saya katakan terus terang, kalau dalam bayangan yang kita bayangkan, kita sendiri di Alam Gumanti membutuhkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Hari ini paling kita baru level SMA. Kita harus berjuang bagaimana supaya di Alam Gumanti ada sebuah universitas. Ya kan? Bagaimana supaya situ ada, karena kita di situlah kita akan didik. Halo? Kita harus didik sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kualitas paling perguruan tinggi apa segala macam. Ya kan? Tamatan perguruan tinggi seperti yang dibilang tadi, ada mungkin yang jadi petani apa segala macam. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Ya kan? Dia seorang yang punya talenta pemikiran seorang sarjana, kemudian dia mengerjakan pekerjaan jadi petani. Kita berharap dialah yang harus meningkatkan kualitas pertanian di wilayah kita. Dengan pola pikir yang baru, dengan cara yang baru. Ya kan? Karena dari mereka lah nanti masyarakat kita akan belajar bagaimana bertani secara modern. Ya kan? Jadi nggak usah takut kita mengatakan bahwa untuk menjadi kesalahan kita selama ini adalah kalau kita bicara pendidikan tinggi itu harus jadi pejabat. Saya pikir itu mungkin kita mulai. Karena apa? Karena ke depan itu kita bicara di negara kita ini, fasilitas pemerintah itu kelihatannya makin sedikit. Jadi karena fasilitas di pemerintah itu makin lama makin sedikit, kita harus ciptakan peluang-peluang itu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil seperti ini di negara ini, ya kan? Jadi saya pikir itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus menjawab tantangan keterbatasan pemerintah dengan kemampuan kita dan keberadaan sumber daya alam yang ada di daerah kita, ya kan? Jadi saya pikir mungkin kalau misalnya kita bertani selama ini, mungkin orang bertani misalnya lobak misalnya
1 hektar misalnya 10 ton, mungkin karena dia sarjana, dia punya pemikiran baik apa segala macam, mungkin bisa 1 ton bisa jadi 20 ton, ya kan? Jadi peningkatan, ya kan? Itu akan memberikan manfaat. Yang kedua mengenai apa lagi jaringan daripada akademis, ya kita akan membangunkan itu Pak. Justru kita membutuhkan banyak akademisi yang akan mau bersama-sama kita memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya kan? Kemudian bagaimana kita menyediakannya, ya kan? Saya pikir itu adalah tugas anak-anak kemenakan kita yang telah disekolahkan oleh mak bapaknya, ya kan? Oleh mama, oleh kaumnya disekolahkan di tinggi. Tujuannya apa? Bukan untuk jadi pejabat, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kaumnya, anak negarinya, ya kan? Itu yang harus kita jadikan sebagai sebuah kesadaran, ya kan? Jadi kalau seandainya percuma aja kita anak kemenakan kita sekolah tinggi apa segala macam, habis itu dia pergi gitu kan, nggak balik lagi gitu kan. Oke, itu satu. Yang kedua mengenai bantuan hukum apa segala macam, mungkin dari informasi tadi saya bayangkan, memang akhirnya saya sadar negara kita sekarang negara hukum, semua orang udah bisa membuat kasus hukum, boleh mengaduan apa segala macam gitu kan. Mungkin kita harus melindungi juga, ya kan? Dalam bentuk mungkin nanti kita akan lengkapi struktur kelembagaan kita ini dalam bentuk mungkin ada sebuah LBH alam gumanti gitu kan, dimana dengan itu mungkin kader-kader sarjana hukum yang telah dilahirkan dari pendidikan, dia bisa menjadi ajang tempat dia berlatih dalam proses hukum itu sendiri. Mungkin saya pikir begitu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu. Bukan, tapi itu nunggu Pak Wabud dulu. Sambil menunggu Pak Wabud ya dah. Ya silakan. Oh iya. Ya, Iko. Silakan. Aku dulu. Ayo boleh. Assalamualaikum. Cara-cara berjasa menunggu Pak Wabud tiba. Perkenalkan, saya Mirza Devi dari Alan. Saya melihat gini, mungkin kalau sekolah sekarang zonasi ya. Jadi masyarakat Alan ini saya bagi dua, di rantau, di kampung. Kalau di kampung saya lihat permasalahan begini, petani ya, petani itu kalau pengamatan saya itu, kalau ada pengamatan saya ke kawan, ada cuma pakai. Saya lihat racun kawannya rancak, ladang kawan rancak, pada situ saja. Padahal kita punya akademisi, ada Saudari Julendra, ada ketua kepala LIPI ya. Dulu LIPI, sekarang BRIN ya. Apa salahnya kita minta bantuan beliau bidang pertanian seperti ini? Itu untuk di kampung ya Pak. Kemudian harga. Saya lihat di kampung itu semua orang sudah berladang bawang. Semua berladang bawang. Sampai sekarang ke Labuh. Di Padang orang berladang bawang juga. Di pesisir berladang bawang juga. Sehingga udah over capacity ya. Nah, jadi mungkin kita yang dari akademisi membantu. Boleh ya. Nah, kemudian yang di kampung, yang di rantau. Saya lihat begini. Saya maaf ya. Saya iri dengan orang Labuh. Orang Labuh ini, orang Solo Selatan ya. Jadi tentara sedua. Jadi kerja di PU seorang, pejabat kerja. Alam semua Labuh seorang di PU sedua. Iri. Saya tadi malam datang hari Kamis, lalu di rumah orang tak Papua. Ternyata pikiran negatif mau Selamogo dimentahkan. Jadi ada orang tak Papua seorang berhasil menggali plastik, itu dibawa sedang, mama kemenakan apa sedang, dan berhasil kita, pesanan permintaan mungkin kok KKN ya, tapi dalam arti positif, tolonglah yanglah berhasil, Fauzi, amin, saya bantulah, kalau nggak adik-adik yang baru tamat keren Joko dari apa ya, dalam yang menyambungkan tadi tuh. Mungkin itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak? Ya. Silakan ya. Ya,
Iya, satu orang. Silakan terakhir satu orang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ini mama aku dan satunya nama Ambo Atmo dari Sungai Anggais dari Alantigo. Alhamdulillah sih untuk hari ini masyarakat Alam Tumanti sepakai secara prinsipal. Tapi untuk Kominfo baik program yang akan dilaksanakan sama formator yang terdekat tadi, kalau bicara masalah kewilayahan, kita terbagi jadi dua, yang di kampung dan di rantau. Untuk ke depan, untuk aksesibilitas informasi, apa sih media yang bisa menampung? Yang di kampung juga tahu perkembangan apa yang dihasilkan sama MAG ini. Kita yang di rantau yang berserakan di mana-mana juga bisa dapat informasi yang jelas. Mungkin saat ini sudah dilihat ada Zoom meeting yang bisa mencakup dari beberapa wilayah. Tapi untuk ke depan, seperti kalau nanti sudah terbentuk program dan seksi-seksi segala macam, biar itu berjalan dan sampai ke masyarakat, tentu ada media yang setidaknya kita bisa akses, baik dari kampung maupun dari rantau yang di mana-mana, biar program-program yang ada sampai dengan jelas. Karena komunikasi dua arah seperti di ruangan saat ini nggak akan selalu bisa terjadi dengan keterbatasan waktu dan jarak. Mungkin alangkah baiknya nanti ya dibentuklah misalnya website atau media lainnya yang nggak harus selalu komunikasi dua arah. Jadi setiap input, masukan atau permasalahan yang terjadi di nagari, di kampung ataupun yang di rantau itu bisa entah kirim email atau kirim saran dan segala macam. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Bapak Wakil Bupati sudah hadir dalam ruangan, luar biasa. Luar biasa dukungannya Pak Wabud. Ditunggu acara kami sampai selesai. Mudah-mudahan dukungan dari Pak Wabudko menjadi dorongan, semangat apa yang ditelurkan di dalam ruangan kok bisa tarik manatih dan menjadi gagah. Jadi selanjutnya kita akan pengukuhan untuk formatur. Adapun kegiatan Munas kita hari ini telah menghasilkan formatur. Formatur ini nanti yang akan bekerja, yang akan merumuskan untuk kegiatan organisasi ke depannya. Jadi untuk cara pengukuhan, Ketua Formatur yang tadi sudah ditunjuk, Bapak Irwan, Sekretaris Bapak Wahyudi Isra, dan Bendahara Bapak Fauzi Wirman untuk mengambil posisi di depan. Boleh. Ya, alhamdulillah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, proses rapat maraton kita hari ini menghasilkan informatur dan yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan oleh Bapak Wakil Bupati Solo. Kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak John Firman Pandu, kami persilakan. Silakan. Udah 8 ada? Hah? Iya gitu. Oh, siap. Siap. Siap, Bapak. Pertama tentu ucapkan selamat ya. Gimana? Seluruh tamu undangan untuk kepada seluruh tamu undangan untuk berdiri. Pertama tentu ucapkan selamat kepada hasil musyawarah nasional masyarakat Alam Tumanti hari ini, bahwa begitu luar biasa proses hari ini ya telah berjalan yang baik dan tentu menjadi harapan masyarakat Kabupaten Solok dan tentu harapan kita semua, khususnya masyarakat Alam Tumanti. Pertama, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharap rahmat dan ridho Allah, KSB terpilih dan ketua tim formatur dalam pelaksanaan masyarakat Alam Tumanti kami kukuhkan dan semoga memberi kontribusi yang positif untuk
kampung halaman dan rantau kita tentunya. Sekali lagi, selamat, dan pengukuhan ini kita laksanakan secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin dipersilakan mondar mandir yang mau ngambil dokumen. Pak Arlon hadir nggak di acara? Ketua KSB ini luar biasa nih. Siap, Pak Bob. Salam komando aja lo. Era otonom baru ya. Iya. Keren. Ya. Alhamdulillah, barakallah fiik. Mudah-mudahan sebentar bapak-bapak yang di depan tadi ada permintaan dari tamu undangan kita untuk ucapan selamat. Ucapan selamat dari peserta. Silakan. Waktu. Ya, waktu. Dengan berakhirnya pengukuhan pada hari ini, berakhir pula lah rangkaian acara peserta deklarasi. Mana ya? Deklarasi yang mau dibacakan sudah selesai diketik. Ya, salah. Betul ya, sesuai dengan salah tadi. Udah ada. Selesai. Nanti kepada tim promotor untuk bisa kembali duduk di tempat masing-masing. Selesailah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Untuk berkahnya acara ini sebelum kita tutup, nanti untuk ramah tamahnya di luar acara saja nanti setelah kita tutup. Kepada bapak-bapak semuanya untuk tetap duduk dulu sebelum acara selesai kita tutup. Kepada Bapak Sahrul Ramadan untuk memimpin doa acara sebagai penutupan acara. Pak Sahrul Ramadan dari Basnas Kabupaten Solo, dipersilakan. Silakan Pak. Mau di depan boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, lengkap sudah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridai dan berkah. Bila dari Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
اللهم حوّن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyampaikan acara ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pada tempatnya. Demikian kita tutup acaranya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.